Halo dulur, selamat datang di Medan United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. 2026 kita sebagai fans tentu memiliki harapan-harapan baru yang semoga bisa benar-benar terrealisasi dan terjadi di Manchester United. Salah satunya adalah kalau menurutku pribadi sih finish di 6 besar ya, seperti yang sudah menjadi target dari manajemen. Tapi bagaimana itu bisa terwujud kalau belum mendatangkan pemain baru di bulan Januari? Nah, di bulan Januari ini bursa transfer sudah resmi dibuka selama 1 bulan dan di sini nanti kita akan melihat beberapa rumor dan update-update terbaru terkait penjualan atau mendatangkan pemain baru, karena menurutku ini akan menjadi faktor penting bagaimana Manchester United memiliki peluang yang lebih besar dalam finish di 6 besar secara klasemen Liga Inggris. Karena ya sejauh yang kita tahu ya performa para pemain Manchester United masih inkonsisten, maka dari itu penting sekali di bulan Januari ini untuk mendatangkan pemain baru yang dirasa memiliki dampak yang signifikan. Nah, jangan masuk, Kio masih belum pakai baju ya. Tidak baik dilihat khalayak umum. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrut Jean-Philippe Mateta dan secara aktif memantau situasi kontraknya di Crystal Palace karena pemain asal Prancis tersebut sedang menunda kesepakatan baru. Menarik teman-teman, dan jujur saja Fabrizio Romano kemarin sudah memberikan clue bahwasanya Manchester United di bursa transfer Januari tidak bisa dipandang remeh karena akan mendatangkan striker baru. Dan rumornya yang paling dekat saat ini dan terbaru adalah Jean-Philippe Mateta. Jujur aja teman-teman ya, sebenarnya aku nggak masalah terkait Jean-Philippe Mateta karena sejauh ini ya Benjamin Sesko masih belum bisa diandalkan teman-teman. Sebagai striker utama, oke lah, dia kan diproyeksikan untuk jangka panjang dan Christopher Vivel yang sangat kekeh untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Tapi pada akhirnya setelah berjalan setengah musim di Manchester United, ya baru mencetak 2 gol ya, iya 2 gol di kompetisi Premier League dari total belasan match yang sudah dijalani gitu loh. Ini menunjukkan bahwasannya secara performa ya Sesko ini masih belum bisa menjadi pilar utama di lini serang, terutama untuk posisi striker. Maka dari itu penting untuk mendatangkan striker baru, apalagi situasi dari Joshua Zirkzee sudah 80% lah dia itu hengkang dari Manchester United dan pindah ke AS Roma. Nah, dengan situasi seperti itu juga Jean-Philippe Mateta ini menjadi opsi yang paling realistis untuk jangka pendek. Karena kalau aku lihat dari 19 match yang sudah dijalani di kompetisi Premier League, dia memberikan kontribusi 7 atau 8 gol. Ya menurutku sebagai seorang striker yang sudah berpengalaman di Premier League, Mateta ini untuk proyek jangka pendek masih sangat bagus menurutku. Dia sudah di usia matang, ya pengalamannya juga sudah cukup banyak di Premier League dan kalau aku melihat Mateta ini lebih klinis saja dibandingkan Sesko. Ya jauh lah secara kualitas dan pengalaman masih sangat jauh dan dia bisa menjadi mentor yang bagus bagi Sesko. Kalau aku melihat peluang yang bisa didapatkan oleh Manchester United kalau dia bisa merayu ya menjelaskan proyek jangka panjang di Manchester United ya visi yang ingin dibangun oleh Amorim beserta jajaran manajemen dan bisa mendapatkan approve dari kubu Mateta, harusnya dari sisi harga masih terjangkau. Ya kalau Crystal Palace meminta 20 atau 30 juta untuk pemain yang kontraknya hampir habis ya oke. Karena aku melihat Crystal Palace ini kan ikut tampil di kompetisi Eropa musim ini dengan kedalaman skuad yang sangat terbatas, pasti sangat kesulitan. Dan itu terbukti.
musim ini Crystal Palace nggak sestabil sebelumnya, terutama di Premier League. Karena apa? Karena dia ya berkompetisi di Eropa gitu loh. Jadi kedalaman skuadnya sangat terbatas dan ditinggal beberapa pemain penting. Maka dari itu untuk Jean-Philippe Mateta, kalau dia ingin mendapatkan exposure yang lebih tinggi lagi, tantangan yang lebih besar lagi, dan untuk mengembangkan karirnya, menurutku di usia 28 tahun Manchester United menjadi destinasi yang sangat tepat. Karena ya dia tidak perlu resah terkait tekanan-tekanan yang akan dihadapi sebagai pemain Manchester United, karena secara usia dia sudah lebih matang, dan mental dari Mateta ini menurutku sudah tidak perlu diragukan lagi di Premier League. Sudah sangat terbukti ya, IPL proven lah. Ya intinya kalau untuk Mateta ini menurutku, kalau manajemen memang serius untuk mendatangkan striker ini, harusnya segera dilakukan. Karena bursa transfer Januari menurutku lebih singkat karena hanya 1 bulan, dan kalau manajemen dan pihak Crystal Palace mau, lalu kubu sang pemain juga sepakat, ya harusnya segera diselesaikan aja gitu loh. Karena kalau ada peluang sedikit, terutama untuk posisi striker, ya oke lah, kita butuh di lini tengah. Tapi kalau ada peluang untuk mendatangkan striker, ya nggak apa-apa selama harganya masih terjangkau dan tidak memberatkan sisi finansial dari Manchester United. Jadi kita pantau saja untuk Mateta ini kelanjutannya seperti apa. Mari kita tunggu di beberapa hari ke depan. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Yan Diomande menjadi incaran Manchester United dan Tottenham Hotspur. Sedangkan dari sisi Bayern Munchen dan PSG juga telah melakukan pendekatan awal untuk Diomande. Ini sebetulnya sudah bergulir sekitar beberapa hari sebelumnya ya, rumor terkait Yan Diomande ini, dan memang tidak langsung aku bahas karena jujur aja teman-teman ya, melihat Yan Diomande ini ya memang mau nggak mau tetap butuh untuk mendatangkan pemain sayap baru, terutama di posisi wingback kiri, dan aku melihat Diomande ini akan diproyeksikan sebagai wingback kiri. Tapi melihat musim panas kemarin saat kita mendatangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig dan secara performa masih tidak sebagus itu, ya aku jadi agak ragu saat Manchester United mengincar Yan Diomande yang usianya masih 19 tahun. Nah, apalagi dia kan baru musim kemarin didatangkan ke RB Leipzig dari klub asal Spanyol, aku lupa namanya. Tapi ketika Manchester United mulai mengincar pemain ini, ya pihak RB Leipzig ini langsung mematok sekitar 60-70 juta. Harga yang diinginkan kalau Manchester United ingin mendatangkan Yan Diomande. Oke lah, ini pemain satu negara dengan Amad Diallo, dan beberapa kali ada kode-kode yang diposting di Instagram Story yang mengindikasikan sepertinya Amad Diallo juga bekerja di balik layar untuk meyakinkan Diomande agar mau pindah ke Manchester United. Dan secara manajemen menurutku ini bukan yang hal sulit, karena Christopher Vivell juga punya relasi dengan internal manajemen di RB Leipzig karena pernah menjalin kerjasama di masa lalu. Tapi kalau kita melihat sisi positifnya, ya kita melihat dari sudut pandang yang positifnya teman-teman. Di sini aku melihat secara tidak langsung ada unsur kesengajaan. Ya kalau kita mencoba melihat cocok logi, karena yang pertama, di musim panas kemarin target utama Manchester United itu Victor Gyökeres, tapi pada akhirnya yang mampu terrealisasi ialah target kedua, yaitu Benjamin Sesko. Lalu mendatangkan kiper baru Emi Martinez di Aston Villa, itu menjadi target utama, tapi yang berhasil didatangkan target kedua yaitu Senne Lammens. Nah, untuk rumor Yan Diomande ini kan yang digadang-gadang target pertama Antonio Semenyo, tapi pada akhirnya dia lebih memilih City. Nah, maka dari itu target kedua ada Yan Diomande. Aku melihat
secara tidak langsung memang pihak manajemen itu sengaja untuk melempar narasi target utamanya siapa, dan ketika valuasi naik ya dari klub yang memiliki pemain tersebut akhirnya beralih ke target kedua. Nah, target kedua ini yang benar-benar sebetulnya menjadi prioritas. Tapi kembali lagi, dari skema semacam itu menurutku yang paling berhasil hanya Senne Lammens. Ya, karena Benjamin Sesko masih belum sebagus itu secara performa selama setengah musim. Dan masalah lainnya adalah Yan Diomande ini kan pemain asal Pantai Gading. Oke lah, AFCON ini tidak setiap tahun ada. Tapi ketika kompetisi itu sedang berlangsung, ya semakin banyak pemain yang absen di Manchester United. Bahkan di musim ini itu sudah terasa sekali dampaknya. Mazraoui absen, Bryan Mbeumo absen, Amad Diallo absen. Bayangkan kalau ada Yan Diomande, kanan kiri udah selesai. Pemain-pemain kuncinya hilang semua gitu loh. Memang kalau aku melihat di musim ini Yan Diomande itu dari beberapa pertandingan yang sudah dijalani dia memberikan kontribusi 6 gol dan 2 assist. Ya menurutku untuk pemain 19 tahun yang bisa diplot sebagai winger kanan, winger kiri dan juga left midfielder, dia cukup meyakinkan. Bahkan ada satu match di musim ini saat melawan Eintracht Frankfurt dia mencetak hat-trick. Ya tapi intensitas tempo Bundesliga dengan Premier League tentu sangat berbeda. Apalagi usianya juga masih sangat muda, 19 tahun. Tapi apapun yang terjadi menurutku ya kalau striker tadi kita sudah membahas memang kalau ada peluang bisa didatangkan Jean-Philippe Mateta. Tapi untuk Yan Diomande kalau ya harga yang dipatok 70 juta, 80 juta, ya mending skip, mendatangkan lini tengah baru aja gitu loh. Gelandang bertahan murni yang baru aja gitu loh, daripada mendatangkan Diomande karena masih terlalu mahal menurutku. Apalagi dia baru datang musim ini loh, di musim panas kemarin loh, di RB Leipzig harganya langsung 70 juta, nggak masuk akal menurutku. Bahkan kalau teman-teman lihat ya market value-nya saja itu sekitar 25 juta, benar-benar overpriced, nggak masuk akal menurutku. Mending skip dulu aja ya, kalau memang harganya nggak ngotak ya nggak usah dipaksakan, nggak usah memaksa Amad Diallo menjadi agen ganda demi bisa meyakinkan Yan Diomande, nggak usah. Mending mendatangkan Baleba ya, Elliot Anderson itu aja dulu, Adam Wharton itu justru lebih penting menurutku untuk menjaga kestabilan di lini tengah. Untuk area wingback ya kita percayakan saja dulu kepada Dorgu dan Diogo Dalot. Kalau pemain ini memang benar-benar bisa berkembang sampai akhir musim, secara performa bisa lebih konsisten. Karena yang paling urgent menurutku lini tengah gitu loh. Oke, mungkin itu dulu untuk berita di video kali ini. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.